Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Pernahkah Anda berpikir bagaimana cara membuat konten saya muncul di jawaban AI seperti ChatGPT atau Gemini? Nah, jawabannya ada pada Generative Engine Optimization atau GEO. Ini adalah masa depan SEO. Dan hari ini kita akan membahas tuntas 7 strategi GEO yang efektif untuk mempersiapkan Anda menyongsong tahun ke 2026 dengan mengoptimalkan konten untuk mesin AI generatif. Anda tidak hanya meningkatkan visibilitas, tapi juga membangun otoritas brand Anda di era digital yang baru ini. Jadi, jika Anda serius ingin bisnis Anda tetap relevan dan unggul, pastikan tonton video ini sampai selesai, karena setiap poinnya sangat krusial. Mari kita mulai. Strategi pertama dan yang paling fundamental adalah optimasi structure data dan skema markup. Anggap saja ini seperti memberi label pada setiap informasi di website Anda, agar AI bisa membacanya dengan mudah. Anda bisa menggunakan skema orang untuk menandai berbagai hal penting, mulai dari detail produk, ulasan pelanggan, daftar pertanyaan yang sering diajukan atau FAQ, hingga jadwal event. Kenapa ini penting? Karena dengan data terstruktur yang komprehensif, AI tidak hanya melihat teks, tetapi juga memahami konteks, hubungan antar informasi, dan makna di baliknya. Ini secara dramatis meningkatkan peluang konten Anda untuk dikutip atau dijadikan referensi utama dalam jawaban yang dihasilkan oleh AI. Skema markup yang tepat juga memberikan keuntungan ganda. Karena selain disukai AI, ia juga meningkatkan pengalaman pengguna di mesin pencari konvensional dengan menampilkan rich results yang lebih informatif dan menarik. Jadi, ini adalah fondasi yang wajib Anda bangun. Selanjutnya, strategi kedua adalah membangun content authority dan expertise. Di dunia AI, kualitas adalah raja. AI generatif diprogram untuk memprioritaskan dan mengutip sumber yang menunjukkan expertise, authoritativeness, dan trustworthiness, atau yang biasa kita kenal dengan konsep AT. Jadi, bagaimana cara membangunnya? Mulailah dengan membuat konten yang benar-benar berbobot. Sajikan data yang valid, kutip sumber-sumber terpercaya, dan jika memungkinkan, libatkan penulis atau kontributor yang memang ahli di bidangnya. Membangun otoritas konten bukanlah pekerjaan semalam. Ini membutuhkan konsistensi dalam menghasilkan karya berkualitas tinggi, berkolaborasi dengan para pakar industri, dan selalu transparan dalam menyajikan informasi. Pastikan setiap klaim atau data yang Anda sampaikan dapat diverifikasi kebenarannya. Ketika AI melihat konten Anda sebagai sumber yang kredibel dan dapat diandalkan, maka konten Anda akan menjadi pilihan utama untuk direferensikan. Strategi ketiga adalah citation optimization technique. Ini sedikit berbeda dari backlink tradisional. Di dunia GEO, fokus kita adalah membangun brand mention dan pengenalan entitas di berbagai platform. Tujuannya adalah agar AI mengenali brand, produk, atau nama Anda sebagai entitas utama yang berwenang dalam topik tertentu. Bayangkan, AI seperti seorang peneliti yang mengumpulkan informasi dari seluruh internet. Semakin sering nama brand Anda disebut dalam konteks yang relevan di situs terpercaya, forum industri, atau oleh influencer, semakin kuat sinyal yang diterima AI bahwa Anda adalah pemain penting. Ini melibatkan strategi digital PR yang terencana. Misalnya, menerbitkan siaran pers, menjadi narasumber di podcast, atau
Aktif berpartisipasi dalam diskusi online yang relevan. Setiap penyebutan yang konsisten dan kontekstual akan membantu memperkuat posisi bisnis Anda dalam knowledge graph yang digunakan oleh sistem AI untuk menyusun jawabannya. Sekarang kita masuk ke strategi keempat, yaitu AI-friendly content formatting. Konten yang hebat bisa sial-sial jika formatnya sulit dipahami oleh AI. Ingat, AI pada dasarnya memproses teks. Oleh karena itu, gunakan struktur yang jelas dan mudah dicerna. Pecah teks Anda menjadi paragraf-paragraf singkat yang fokus pada satu ide. Manfaatkan bullet points atau daftar bernomor untuk menyajikan informasi secara ringkas dan terstruktur. Gunakan heading dan subheading seperti H1, H2, H3 secara hierarkis untuk menunjukkan bagian mana yang paling penting. Struktur konten yang terorganisir seperti ini memudahkan AI untuk mengekstrak informasi, kunci dan memahami alur logika tulisan Anda. Hindari format yang terlalu rumit atau sangat bergantung pada elemen visual yang tidak bisa dibaca oleh AI berbasis teks. Kabar baiknya, format yang optimal untuk AI ini ternyata juga sangat nyaman dibaca oleh manusia, sehingga menciptakan situasi win-win untuk semua audiens Anda. Strategi kelima adalah penguatan dari poin sebelumnya, yaitu brand mention dan entity recognition. Secara aktif, jika sebelumnya kita membahas pentingnya penyebutan, sekarang kita bicara tentang bagaimana cara proaktif membangunnya. Ini bukan sekadar menunggu orang lain menyebut brand Anda, tapi secara aktif menciptakan peluang tersebut. Aktifkan strategi digital PR untuk meningkatkan penyebutan brand Anda di sumber-sumber yang relevan. Pengenalan entitas melibatkan pembangunan kehadiran yang konsisten di berbagai platform dan konteks, sehingga AI dapat dengan yakin mengidentifikasi bisnis Anda sebagai sumber otoritatif dalam niche spesifik. Beberapa langkah praktis yang bisa Anda lakukan adalah mengoptimalkan Google Business Profile Anda yang berfungsi sebagai kartu nama digital Anda. Jika memungkinkan dan relevan, memiliki entry di Wikipedia juga sangat membantu. Selain itu, pastikan bisnis Anda terdaftar di direktori bisnis online terkemuka yang sering dirayapi oleh sistem AI. Semakin konsisten informasi Anda di berbagai platform, semakin mudah AI mengenali Anda sebagai entitas yang sah dan terpercaya. Strategi keenam, mari kita bicara soal teknis, yaitu technical optimization untuk AI crawlers. Website Anda mungkin punya konten terbaik di dunia. Tapi jika robot AI kesulitan mengaksesnya, semua usaha Anda akan percuma. Pastikan website Anda mudah diakses, dirayapi, dan dipahami oleh crawler AI. Ini mencakup beberapa aspek teknis penting. Pertama, kecepatan loading website. Website yang lambat akan membuat crawler frustrasi, sama seperti manusia. Kedua, struktur URL yang bersih dan deskriptif. Ketiga, pastikan website Anda mobile responsif karena banyak interaksi AI terjadi melalui perangkat mobile. Keempat, implementasikan sistem map yang komprehensif dan selalu terupdate untuk memberi peta jalan kepada AI crawler. Perlu diingat, optimasi untuk crawler AI seringkali lebih menuntut daripada optimasi untuk crawler mesin pencari tradisional. Mereka membutuhkan kode yang bersih, waktu muat yang super cepat, dan arsitektur situs yang logis agar bisa mengindeks dan memahami setiap sudut konten Anda secara efisien. Terakhir, dan mungkin yang paling penting, strategi ketujuh adalah continuous monitoring dan adaptation. Dunia AI dan algoritma generatif berkembang dengan sangat cepat. Strategi yang paling efektif hari ini mungkin sudah usang besok. Oleh karena itu, Anda tidak bisa hanya menerapkan strategi ini sekali, lalu melupakannya. Anda harus secara berkala memantau performa geo Anda. Implementasikan sistem monitoring
untuk melacak seberapa sering brand Anda dikutip oleh AI. Periksa akurasi jawaban AI yang merujuk pada konten Anda, dan yang terpenting, ukur dampaknya terhadap metrik bisnis Anda, seperti traffic, leads, atau penjualan. Kemampuan beradaptasi adalah kunci utama untuk sukses dalam lingkungan yang terus berubah ini. Ini menuntut pola pikir yang gesit, kemauan untuk terus belajar, dan keberanian untuk bereksperimen dengan pendakoten-pendakoten baru seiring dengan perkembangan teknologi AI. Jangan takut gagal, karena setiap eksperimen akan memberikan pelajaran berharga. Itulah 7 strategi Geo yang akan menjadi penentu kesuksesan Anda di tahun 2026 dan seterusnya. Mulai dari optimasi teknis dengan structure data, membangun otoritas konten, hingga pemantauan yang berkelanjutan. Geo bukan lagi sekadar opsi, tapi sebuah keharusan bagi siapa saja yang ingin tetap kompetitif di era kecerdasan buatan. Mungkin terlihat banyak, tapi Anda bisa memulainya satu persatu. Fokus pada fondasi yang kuat, lalu terus bangun dan beradaptasi. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa memberikan Anda keunggulan dalam persaingan. Jika Anda punya pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman seputar Geo, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar di bawah. Saya senang sekali bisa berdiskusi dengan kalian semua. Jangan lupa untuk klik tombol like jika Anda menyukai video ini. Dan yang paling penting, subscribe ke channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan konten-konten strategi digital terbaru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.